pecinta otomotif, terutama dunia roda 2, pasti banyak dari kita yang punya impian bisa merasakan suara motor seperti ini. Kenapa sih suara motor ini begitu banyak diidamkan? Jawabannya simpel, karena motor dengan suara seperti ini harganya nggak murah. Contohnya, seperti Kawasaki ZX25R yang menjadi opsi paling terjangkau. Tapi tetap saja, harganya tembus lebih dari 100 juta rupiah. Padahal rata-rata pendapatan tahunan orang Indonesia masih di bawah angka itu. Belum dikorupsi, belum kena pajak, dan lain-lain sebagainya. Jadi wajar kalau motor dengan suara khas ini lebih sering menjadi angan-angan daripada kenyataan. Selain itu, banyak orang juga jatuh hati dengan motor buatan Italia. Kalau sudah ada made in Italy, biasanya kesannya langsung elegan, keren, dan pastinya terlihat fancy. Sayangnya, motor-motor Italia itu harganya selangit, bahkan bisa setara dengan mobil sport premium. Jadi buat yang kantongnya pas-pasan, motor Italia cuma menjadi sebatas mimpi. Tapi coba bayangin, gimana kalau ada motor Italia dengan suara mirip 4 silinder, harganya jauh lebih terjangkau, dan bisa dibeli langsung di Indonesia tanpa ribet impor. Secara logika, motor kayak gini biasanya pasti laku keras kan? Karena siapa sih yang gak mau punya motor Italia dengan suara khas 4 silinder? Namun kenyataannya semua berbanding terbalik. Alih-alih meledak di pasaran, motor ini justru kurang diminati. Lalu apa nama brand itu? Jawabannya adalah Benelli. Benelli adalah salah satu merek motor tertua di dunia. Berdiri sejak tahun 1911, ceritanya dimulai ketika Teresa Benelli menginvestasikan seluruh tabungannya untuk membuka bengkel kecil di Pesaro, Italia. Tujuannya sederhana, memberikan masa depan yang stabil untuk 6 anaknya, Giuseppe, Giovanni, Filippo, Francesco, Domenico, dan Antonio, atau yang diakrab sebagai Tonino Benelli. Awalnya bengkel ini hanya menjual suku cadang motor, tapi keenam bersaudara itu punya mimpi yang lebih besar. Mereka ingin membangun motor mereka sendiri. 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1919, lahirlah mesin pertama buatan keluarga Benelli, yaitu 75cc yang dipasangkan pada rangka sepeda. Sayangnya, mesin ini belum memuaskan. Namun titik baliknya terjadi pada tahun 1921, ketika motor Benelli pertama benar-benar lahir, Velomotore, sebuah motor ringan dengan kapasitas 125cc yang hadir dalam 2 model, Touring dan Sports. 2 tahun setelahnya, versi 147cc pun keluar, dan lewat motor inilah Tonino Benelli mulai meraih kemenangan di berbagai macam kejuaraan, sekaligus membuat nama Benelli terkenal di seluruh Eropa. Singkat cerita, sering berkembangnya Benelli, Tonino Benelli berhasil memenangkan banyak kejuaraan pada tahun 1927 hingga 1931. Kesuksesan ini membuat Benelli semakin besar. Bahkan pada 1934 mereka memperluas pabrik, dan puncaknya terjadi pada tahun 1940. Sayangnya, semua kerjaan itu terhenti karena pecahnya Perang Dunia II. Setelah perang, perselisihan pun muncul di dalam keluarga. Giuseppe Benelli berselisih dengan saudara-saudaranya, lalu keluar dan mendirikan perusahaan baru yang bernama Motobi. Meskipun begitu, pada tahun 1961, Benelli masih sempat merayakan ulang tahunnya yang ke-50 dan memproduksi banyak berbagai macam model baru. Namun, krisis ekonomi membuat Benelli goyah. Tahun 1972, perusahaan ini akhirnya diambil alih oleh pengusaha Argentina, Alejandro de Tomaso. Lalu pada tahun 1988, krisis kembali lagi menghantam Benelli hingga berpindah tangan ke taipan industri Giancarlo Celci pada tahun 23 Oktober 1989. Tak lama lagi, pada tahun 1995, grup Merloni Fabriano masuk sebagai pemilik mayoritas. Perjalanan Benelli naik turun terus, sampai akhirnya pada tahun 2005, brand legendaris Italia ini resmi diambil oleh Qianjiang Group dari Cina. Qianjiang sendiri adalah raksasa otomotif dari Cina dengan 14.000 karyawan yang setiap tahunnya memproduksi lebih dari 1,2 juta kendaraan dan 2 juta mesin. Jadi meskipun lahir sebagai ikon Italia, pada akhirnya hari ini Benelli adalah motor Cina. Kalau kita lihat dari sejarah tadi, jelas ada faktor-faktor utama kenapa Benelli kurang laku di Indonesia, yaitu karena sekarang Benelli sudah menjadi motor Cina. Meskipun namanya masih Italia, sampai saat ini belum ada brand asal Cina yang benar-benar meledak di pasar Indonesia. Bahkan
CF Moto aja yang fiturnya melimpah belum bisa menguasai pasar Indonesia. Lalu faktor kedua yang gak kalah penting adalah layanan penjual. Ini krusial banget sih buat menentukan sebuah brand itu bisa sukses atau enggak. Memang membangun jaringan after sales itu nggak gampang, butuh investasi besar. Tapi tanpa itu kepercayaan konsumen bakal susah didapat. Gimana kita mau beli motor baru kalau bengkel resminya aja nggak ada? Iya kan? Lalu faktor ketiga adalah harga. Untuk ukuran motor Cina, Benelli justru dibanderol cukup mahal. Contohnya, Benelli TNT 249S. Seharusnya motor ini bisa bersaing langsung dengan Kawasaki Z250, KTM Duke 250 atau enggak Yamaha MT25. Tapi anehnya, harga TNT 249S justru tembus 58,6 juta. Rada mepet gitu sama ketiga rivalnya. Jadi wajar kalau orang-orang mikir berkali-kali sebelum memilih Benelli. Lalu faktor yang berikutnya adalah desain. Benelli memang punya desain yang keren, tapi justru itu menjadi masalahnya. Ada model yang mirip Harley Davidson lah, ada yang kesannya mirip kayak Moto Guzzi lah, ada yang nuansanya mirip Kymco lah untuk motor metiknya. Bahkan nih ya, ada yang seperti BMW Touring. Dari semua line up itu, jujur aja gue pribadi cukup suka dengan desain Kiwi Benda V252C karena mirip banget gitu sama Harley Sportster asli. Tapi selebihnya, ya agak susah gitu untuk dibilang selera sama pasar Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena motor Benelli rata-rata hanya hadir dalam gaya nekat atau klasik retro. Padahal di Indonesia kebanyakan orang maunya motor fairing, simple, udah gitu aja. Apalagi untuk motor ber-cc besar. Kebanyakan dianggap motor hobi, dan motor hobi di sini biasanya ya fairing. Jadi wajar aja kalau motor Benelli agak susah gitu tembus di pasar Indonesia. Padahal kalau Benelli bikin motor fairing dengan after sales yang bagus, mungkin ceritanya bisa berbeda. Contoh aja TNT 249S. Motor naked ini sebenarnya cukup gagah untuk disandingkan dengan MT25 atau Z250. Tapi kalau kita lihat detailnya, kok mirip Vision Modif ya? Lalu faktor terakhir dan masalahnya yang paling krusial yaitu performa. Sayangnya motor Benelli itu rata-rata kurang performa, loyo. Jadi makin lengkap sudah alasan kenapa Benelli susah bersaing di sini. Kita ambil contoh saja seperti Benelli TNT 249S ini. Motor ini dibekali dengan mesin 249cc inline twin DOHC fuel injection dengan transmisi 6 percepatan. Di atas kertas, mesinnya mampu menghasilkan 31,5 horsepower pada 11.000 rpm dan torsi puncaknya 21 Nm pada 9.000 rpm. Sekilas angka-angka ini terlihat menjanjikan, tapi kenyataannya performa motor ini masih kalah jauh dibandingkan dengan kompetitornya di kelas yang sama seperti MT25 atau Kawasaki Z250. Jadi harganya mau udah mepet, after salesnya minim, tenaga yang didapat juga nggak seberapa, plus desainnya mirip kayak Vision Modif. Gak heran kalau Benelli akhirnya kurang diminati di Indonesia. Tapi ini ya, satu-satunya hal yang bisa dibanggakan oleh Benelli mungkin hanya suaranya. Karena memang suara mesin Benelli terdengar seperti ini. Kalau didengar sekilas suara Benelli emang mirip banget gitu sama motor 4 silinder. Padahal aslinya mesinnya cuma 2 silinder. Kok bisa begitu? Apakah Benelli pakai mesin tipe crosspan seperti yang dipakai sama Yamaha R7? Sayangnya bukan begitu. Benelli menggunakan fairing order 360 derajat. Artinya pengapian piston bekerja bergantian dengan interval yang membuat suara mesin menjadi lebih rapat dan padat. Itulah yang bikin kedengarannya mirip 4 silinder. Lalu kenapa Yamaha MT25 atau Kawasaki Z250 gak pakai metode seperti ini? Suaranya kan enak gitu kayak 4 silinder. Jawabannya simple, karena fairing order 360 derajat itu punya kelemahan besar. Konfigurasi ini bikin tenaga mesin menjadi lebih kecil dibandingkan mesin dual silinder biasa. Jelas mereka gak bakal pakai fairing order seperti ini. Jadi kesimpulannya, suara 4 silinder ala Benelli sebenarnya hanyalah gimmick. Tapi ini gimmick yang bagus banget cuy. Karena Benelli tahu banyak orang Indonesia yang ngidam suara motor 4 silinder, tapi dengan harga yang murah. Sayangnya gimmick ini belum cukup. Desainnya yang kurang pasti selera orang Indonesia, plus layanan after salesnya yang minim, bikin Benelli susah berkembang di sini. Buktinya, bahkan pedagang motor bekas pun ogah jualan Benelli karena pasarannya sepi peminat. Dengan kondisi seperti ini,
Benelli jelas sedang mengalami trust issue di mata masyarakat. Kalau Benelli mau bangkit, ya mereka harus berbenah, harus bikin revolusi. Jangan sampai nasibnya kayak Suzuki. Iya kan? Oke, segitu aja kondisi Benelli sekarang. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Benelli supaya bisa dipercaya lagi sama masyarakat Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan terima kasih sudah menonton video ini. And see you in the next video.